Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tri Iwan Arpandi. Saya dari Prodi Manajemen Keuangan Syariah. Baik, langsung saja pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai keseimbangan pasar barang dan keseimbangan pasar uang. Baik, adapun poin-poin penjelasan saya, yang pertama itu ada pengantar, kedua ada keseimbangan pasar barang, ketiga keseimbangan pasar uang, keempat titik keseimbangan DS dan LM, dan yang kelima yakni kesimpulan. Baik, kita masuk ke yang pertama mengenai pengertian keseimbangan pasar. Jadi keseimbangan pasar adalah titik temu di mana pembeli dan penjual itu sama-sama merasa cocok. Hal ini terjadi ketika jumlah barang yang ingin dibeli oleh konsumen sama persis dengan jumlah barang yang ingin dijual oleh produsen pada harga tertentu. Selanjutnya kita masuk ke keseimbangan pasar barang. Jadi keseimbangan pasar barang adalah suatu kondisi di mana total produksi atau output nasional itu dilambangkan dengan Y dalam suatu perekonomian sama persis dengan total permintaan atau aggregate, atau total pengeluaran dilambangkan dengan AD. Kita mulai dengan pasar barang yang diwakili oleh kurva IS atau investment saving. Nah, keseimbangan di pasar barang terjadi ketika total produk atau pendapatan nasional yakni Y sama persis dengan permintaan aggregate atau total pengeluaran dalam kurung AD, yakni Y sama dengan C tambah I tambah G dalam kurung X kurang M. Jadi kurva dapat dilihat dalam kurva IS menunjukkan kombinasi tingkat pendapatan dan suku bunga yang membuat keseimbangan ini terjadi. Lalu, jadi dapat dilihat di kurva di bawah, mengapa IS miring ke bawah? Nah, ini karena adanya hubungan negatif antara suku bunga dan investasi. Ketika suku bunga atau R naik, biaya pinjaman atau investasi menjadi lebih mahal sehingga investasi berkurang. Jika investasi berkurang, total permintaan agregat pun berkurang, yang berarti output nasional dalam kurung Y harus turun agar pasar barang kembali seimbang. Jadi R naik, Y turun. Selanjutnya kita masuk ke keseimbangan pasar. Jadi keseimbangan pasar uang adalah kondisi ketika jumlah uang yang diminta atau permintaan uang sama dengan jumlah uang yang beredar atau ditawarkan. Keseimbangan di pasar uang terjadi ketika jumlah uang yang diminta oleh masyarakat itu sama dengan jumlah uang yang disediakan atau ditawarkan oleh bank sentral atau L sama dengan M. Kurva LM menunjukkan kombinasi tingkat pendapatan dan suku bunga yang membuat pasar uang seimbang. LM justru miring ke atas. Ini karena adanya hubungan positif antara pendapatan dan suku bunga. Nah, ketika pendapatan atau Y masyarakat naik, mereka cenderung membutuhkan lebih banyak uang tunai untuk transaksi sehari-hari, sehingga permintaan uang atau L naik. Jika penawaran uang M tetap, bank sentral perlu menaikkan suku bunga atau dalam kurung R untuk menahan permintaan yang berlebihan tersebut. Jadi, Y naik, R juga harus naik. Adapun materi yang selanjutnya yakni ditemu kurva IS dan kurva LM. Nah, ditemu ini menunjukkan suatu titik di mana kondisi pasar barang IS dan pasar uang LM sama-sama seimbang. Yang pertama itu keseimbangan pasar barang dan pasar uang. Pasar barang seimbang ketika investasi sama dengan tabungan, sedangkan pasar uang seimbang ketika permintaan uang sama dengan penawaran uang. Kedua, menentukan tingkat pendapatan nasional Y dan suku bunga. Titik IS dan LM menunjukkan berapa besar pendapatan nasional dan tingkat suku bunga yang berlaku dalam perekonomian. Yang ketiga itu permintaan agregat atau penawaran agregat. Nah, jumlah barang dan jasa yang diminta sama dengan yang diproduksi, sehingga ekonomi berada dalam kondisi stabil. Yang keempat, tidak ada dorongan perubahan pendapatan dan suku bunga. Karena semua pasar seimbang, tidak ada alasan bagi pelaku ekonomi untuk mengubah tingkat produksi atau suku bunga.